Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Iwafila, semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast LDK Karisma Politeknik Negeri Sriwijaya. Apalagi namanya kalau bukan Karisma Podcast. Jadi, apa sih podcast Karisma itu? Jadi, ini tuh merupakan program kerja dari divisi HMP dan Syiar. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai organisasi, yaitu LDK Karisma Politeknik Negeri Sriwijaya, bersama narasumber kita Mbak Sonia. Halo Mbak Son, Halo, gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat walafiat. Masya Allah, Alhamdulillah ya Mbak. Oke, boleh Mbak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Izin ya perkenalan. Nama Mbak Sonia Rahma Putri, biasanya dipanggil Mbak Sonia. Mbak dari angkatan 2020, mahasiswa Polsri jurusan Teknik Kimia pada program studi D4 Teknik Energi. Nah, di LDK Karisma sendiri, Mbak pernah menjadi ketua keputrian pada periode tahun 2023. Oke Mbak, kita akan bahas organisasi nih. Nah, menurut Mbak Son sendiri, apa sih organisasi itu? Kalau kita bicara tentang organisasi, ya menurut Mbak, organisasi merupakan salah satu wadah yang dimana terdiri dari beberapa orang yang punya tujuan yang sama, baik itu dalam untuk mengembangkan minat dan bakatnya, ataupun untuk menyibukkan dirinya dalam kegiatan yang positif. Oke, jadi menurut Mbak Son sendiri, organisasi itu wadah untuk mengembangkan diri ya Mbak? Ya, betul sekali. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dengan berorganisasi. Nah, perihal organisasi nih Mbak, banyak sekali organisasi yang ada di Polsri. Salah satunya itu LDK Karisma. Dan Mbak Son sendiri sudah membersamai LDK Karisma ini dari tahun 2020 sampai 2023. Boleh nih Mbak dijelaskan terlebih dahulu apa itu LDK Karisma dan seberapa penting sih LDK Karisma itu? Menarik sekali ya untuk membahas tentang LDK. LDK sendiri merupakan singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus, yang merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang keagamaan atau kerohanian Islam. Nah, kalau kita lihat ya, hampir seluruh kampus di Indonesia itu ada LDK-nya dengan nama yang berbeda-beda. Di Polsri sendiri kita punya nama LDK Karisma yang merupakan singkatan dari Keluarga Tarbiyah Islamiyah, di mana LDK menjadi wadah nih bagi mahasiswa untuk membina dirinya secara fikriyah atau intelektualnya, ruhiyah dan jasadiyah atau fisiknya dengan beragam proyek kebaikan yang dilakukan di dalamnya. Nah, LDK sendiri menjadi satu bagian sangat penting di kampus karena LDK punya visi nih, menjadi wadah untuk tersebarnya nilai-nilai Islam dan kebermanfaatan di lingkungan kampus. Ya, menjadi tidak lengkap nih rasanya kalau anak muda, mahasiswa hanya dididik secara akademik atau intelektualnya saja, tapi tidak disertai dengan pendekatan agama. Atau yang kita sering dengar nih sekarang itu life balance ya, atau menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat kita. So, yang menjadi urgensi penting adanya LDK di kampus ialah mencetak alumni kampus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara spiritual dengan memegang teguh nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Nah, kalaulah ya LDK itu berhasil dengan visinya ini, ya maka perbaikan bangsa melalui generasi yang Islami akan bisa tercapai. Lembaga dakwah kampus. Oke, berdasarkan apa yang Mbak Son sampaikan, berarti LDK sangat-sangat penting ya untuk kampus kita. Lalu program unggulan apa yang dijalankan oleh LDK untuk mendukung dakwah di kampus? Dan bagaimana sih cara LDK ini menarik minat mahasiswa untuk bergabung atau berpartisipasi? Untuk program kerja unggulan yang dilakukan LDK, tentu saja LDK selalu membuat program yang dapat menyebarkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sebagaimana dakwah yang berarti amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan dan nahi mungkar, mencegah kepada keburukan, maka LDK yang menjadikan kampus sebagai ladang dakwah, maka sasaran dakwahnya ialah mahasiswa dan sivitas akademika. Nah, ada beberapa program dakwah yang dijalankan oleh LDK. Salah satu program besarnya yaitu SIAP.
studi Islam akhir pekan. Nah, SIAP menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus melalui seminar yang diadakan selama kurang lebih 2 pekan dengan tema yang tentu saja menarik dan relevan bagi mahasiswa. Selain itu, seminar yang diadakan juga dapat membantu pembentukan atau self-development mahasiswa ke arah yang positif. Nah, itu dari segi pengetahuan. Kemudian SIAP juga memberikan ruang pengembangan minat dan bakat melalui beragam perlombaan yang diadakan. Dan nilai plusnya lagi ialah kegiatan KSM atau kelompok studi mahasiswa yang merupakan program pengembangan mahasiswa yang istimroriyah atau berkelanjutan. Dan di luar dari SIAP, ada banyak lagi program kebaikan lainnya yang dilakukan oleh LDK, seperti GRK atau Gebiar Ramadan Kampus, kajian rutin, dan kegiatan pensiaran seperti bakti sosial. Dan tentu saja dalam dakwah, kita berharap nih dapat mengajak sebanyak-banyaknya orang ke jalan kebaikan ini. Terus menjadi orang yang selalu menebar kebermanfaatan di sekitarnya, maka kita mengajak orang dengan cara-cara yang baik dan menyentuh hati. Sebagaimana Islam hadir sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dan dalam mengajak orang ke jalan kebaikan ini, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama, kita juga bisa bangun dulu nih brandingnya LDK. Yaitu bagaimana orang lain memandang LDK, itu sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung atau tidak. Nah, orang akan lihat dulu nih seperti apa anggotanya, bagaimana orang-orang di dalamnya, lalu bagaimana budayanya. Nah, ini tuh sangat berkaitan dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh para anggota LDK. Kemudian orang juga akan melihat kegiatan yang dilakukan oleh LDK itu apa saja. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara aktif di sosial media. Sebagaimana sosial media itu bisa menjangkau beragam lapisan masyarakat ya. Yang kedua ialah dengan dakwah pelayanan. Sebagaimana banyak orang yang dapat manfaat nih dari program yang LDK buat. Artinya LDK harus membuat program yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa saat ini. Nah, kita bisa lakukan survei dulu nih ke mahasiswa tentang bagaimana kebutuhannya dan bagaimana minatnya. Maka kemudian kita analisis untuk membuat program yang sesuai dengan itu. Nah, semakin banyak orang yang tersentuh manfaat dari LDK, ya insya Allah semakin banyak juga orang yang akan bergabung di dalamnya. Dan ya, sebetulnya banyak lagi cara yang bisa kita lakukan dengan melakukan variasi program kegiatan yang kreatif dan sesuai dengan Gen Z sekarang. Wah, keren sekali ya Mbak. Sangat-sangat menarik. Oke, kita hampir di penghujung nih. Kira-kira apa pesan utama yang ingin Mbak Son sampaikan untuk para anggota dan pengurus lembaga dakwah kampus, baik yang aktif maupun yang belum terlibat? Pesannya untuk anggota dan pengurus LDK, Ana mau sampaikan kutipan yang bunyinya, andai perjuangan dakwah itu mudah, pasti banyak yang menyertainya. Andai perjuangan dakwah itu singkat, pasti banyak yang istiqomah. Jadi jalan dakwah itu memang tidak mudah ya teman. Untuk kamu yang sudah Allah takdirkan ada di jalan dakwah ini, tetaplah ikhlas dan jadikan lembaga ini sebagai ladangmu untuk beramal. Dan roda dakwah ini akan terus berjalan dengan ada atau tanpa kita. Jika kita pergi, ia akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Kita yang memilih tetap di sini sebagai orang terpilih atau pergi dan terganti. Dan pesan untuk yang belum bergabung, Ana juga mau ambil dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, yang mana salah satunya ialah pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Maka semoga kita semua menjadi bagian pemuda yang senantiasa menebar manfaat dimanapun kita berada dan senantiasa mengamalkan nilai Islam dalam keseharian kita. Untuk kita muda-mudi, terus sibukkanlah diri dalam kebaikan dan temukanlah lingkungan yang membawa dan menjagamu selalu di dalam jalan kebaikan ini. Masya Allah, kata-kata hari ini ya Mbak. Oke, sepakat banget nih sama Mbak Son. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian ya. Dan semoga kita selalu istiqomah. Oke, Alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Terima kasih untuk Mbak Son telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Semoga ini juga dapat menjadi salah satu ladang pahala untuk Mbak Son. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga dapat menambah wawasan terkait apa itu LDK dan apa saja hal yang menarik di LDK.
Saya Sophia Bimabia selaku moderator dan Mbak Sonia selaku narasumber hari ini pamit undur diri. Kalau ada salah kata, tolong dimaafkan ya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ikutin terus agenda LDK Karisma Polsri ya, karena kita keluarga.